Hujan turun sejak senja, menetes deras dari langit yang kelabu. Petir sesekali membelah langit, membuat pasar tua Kecamatan Wanar terlihat semakin muram. Raka, seorang fotografer lepas berusia 23 tahun, sedang memotret suasana pasar basah dengan kameranya. Ia bekerja untuk sebuah situs wisata, tetapi malam itu ia datang bukan untuk pekerjaan melainkan karena ia merasa ada sesuatu yang menarik tentang pasar tua itu. Sudah lama ia ingin memotret area paling ujung yang jarang dilewati orang. Semakin ia masuk ke dalam pasar, semakin sepi suasananya. Lapak-lapak tertutup, terpal yang bergoyang ditiup angin. Beberapa lampu neon redup berkelip seperti hampir mati. Aroma campuran tanah basah, melati busuk, dan kayu lapuk menusuk hidung. Saat Raka berjalan melewati lorong sempit, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di Yuzhanggang, di antara kios-kios yang sudah lama tidak dipakai, ada sebuah papan kayu tua menggantung dengan tali tambang. Tulisan di papan itu, Studio Foto Dharma, buka 24 jam. Huruf A pada kata Dharma hampir terkelupas. Catnya kusam, seakan tak pernah diperbarui. Raka mengernyit. Studio foto di tempat begini? Ia merasa ia sudah 5 bulan tinggal di kota itu untuk kuliah dan pekerjaan lepasnya, tetapi tidak pernah melihat studio ini sebelumnya. Padahal ia sering mengambil gambar di pasar tersebut. Karena penasaran, ia melangkah mendekat. Lampu di atas pintu studio berkedip beberapa kali, lalu mati sepenuhnya. Pintu kayu itu terlihat kusam, warnanya pudar, dan engselnya berkarat. Namun di kaca kecil pintunya, tampak lampu redup dari dalam, seolah ada seseorang yang masih beraktivitas. Raka mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Tok, 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 tok. Kali ini ada suara dari dalam. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara seperti gesekan benda berat yang digeser di lantai, lambat dan panjang. Kemudian, krek, pintu itu terbuka setengah, menimbulkan suara engsel tua yang menyayat telinga. Dari celah pintu, muncul seorang lelaki tua berkulit pucat, dengan rambut panjang tipis, menutupi sebagian wajahnya. Mata lelaki itu cekung, nyaris seperti tenggelam ke dalam rongga matanya. Di tubuhnya ia mengenakan kemeja lusuh dan rompi fotografer tua. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya lirih dan serak, seperti jarang digunakan untuk berbicara. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Maaf pak, saya cuma lewat. Saya nggak tahu kalau di pasar ada studio foto. Lelaki itu mengangguk pelan. Sudah lama tidak ada yang datang, tapi studio ini selalu buka. Ia membuka pintunya lebih lebar. Aroma lembab bercampur wangi melati busuk langsung menyergap keluar. Bau khas bunga yang sering dipakai di pemakaman, tapi bercampur sesuatu yang lebih tua dan lebih busuk. Kau ingin difoto? Tanya lelaki itu. Suaranya nyaris tanpa intonasi. Raka sebenarnya tidak butuh foto apapun, tapi rasa penasaran ditambah. Sifatnya yang suka mencoba hal aneh untuk mencari inspirasi membuatnya mengangguk. Boleh pak. Berapa biayanya? Lelaki itu menatapnya lama. Senyuman tipis tercetak dari bibirnya. Tidak usah bayar. Kau hanya perlu duduk di kursi. Raka mengetatkan genggamannya pada kameranya. Ada bagian dari dirinya yang ingin pergi, tapi langkahnya justru masuk ke dalam studio itu. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, mengeluarkan bunyi klik pelan, seperti dikunci secara otomatis. Ruangan studio itu gelap dan penuh debu. Ada satu lampu gantung kuning redup di tengah ruangan, dan satu kursi tua berwarna coklat. Di ruangan tergantung puluhan foto hitam putih dengan bingkai kayu. Raka mendekati satu foto. Wajah dalam foto itu bukan wajah orang tersenyum seperti foto studio biasanya. Wajah mereka justru tampak pucat, tegang, dan matanya melebar, seakan sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Kenapa ekspresi mereka seperti ini? Raka bertanya dalam hati. Silakan duduk, ujar lelaki tua itu pelan.
Raka menoleh. Lelaki tua tersebut sudah berdiri di belakang kamera kuno yang besar. Jenis yang jarang digunakan orang zaman sekarang. Ia tampak sangat siap, seolah sudah menunggu bertahan-tahan untuk memotret seseorang. Raka duduk di kursi. Kursi itu dingin. Entah karena logamnya atau karena ruangan itu seperti tidak pernah menerima panas tubuh manusia. Cahaya lampu mulai diarahkan. Raka merasakan udara di ruangan menurun drastis, seolah ada sesuatu yang ikut masuk bersamaan dengannya. Lelaki tua itu mengambil napas panjang dan berkata, "Jangan bergerak." Ia menunduk ke arah kamera dan bersiap memotret. Raka menelan ludah. "Pak, studio ini sudah lama." Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengatur fokus. Jari tuanya ditempatkan di tombol kamera. Lampu studio berkedip. Kamera berbunyi. Klik. Tepat pada detik itu, Raka mendengar bisikan pelan, sangat dekat di telinganya. "Ada yang ikut di foto bersamamu." Raka membeku. Nafasnya terhenti. Pori-porinya dingin. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lelaki tua itu yang kini menatapnya dengan senyum samar. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sejak awal. Raka keluar dari studio dengan langkah cepat. Hujan masih turun. Namun yang membuat tubuhnya gemetar bukan dingin air, melainkan bisikan yang ia dengar saat lampu kamera menyala. "Ada yang ikut di foto bersamamu." Suara itu bukan suara lelaki tua pemilik studio. Suara itu terdengar seperti bisikan perempuan, pelan tetapi sangat jelas, seolah seseorang menempelkan mulutnya tepat di telinga Raka. Setelah berjalan beberapa meter, Raka berhenti di bawah atap kios kosong dan memeriksa foto yang diberikan oleh sang fotografer. Pria tua itu memotret menggunakan kamera kuno, tapi hasil fotonya sudah langsung diberikan dalam bentuk cetak hitam putih. Kertasnya tebal dan dingin. Raka menarik napas panjang sebelum membalik foto itu. Dan saat matanya melihat hasilnya, jantungnya seperti berhenti. Foto itu menampilkan dirinya duduk di kursi studio, namun ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok di belakangnya. Sosok itu tinggi dan sangat kurus. Rambut panjangnya menutupi wajah. Kepalanya sedikit condong ke samping, seperti tulangnya tidak kuat menopang. Tangannya panjang. Ujung jarinya mencengkeram bahu Raka dalam foto yang membuatnya panik. Raka yakin 100% tidak ada siapapun di belakangnya saat difoto. "Ini apa?" gumam Raka dengan suara gemetar. Hujan semakin deras, membuat foto itu sedikit lembab, tapi gambar sosok bayangan itu tetap terlihat jelas. Begitu jelasnya, hingga ia bisa melihat celah kuku hitam panjang yang menempel di bahunya. Raka menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kosong, hanya hujan dan kios-kios gelap. Ia memasukkan foto ke jaketnya dan mempercepat langkah sampai tiba di kontrakan. Begitu masuk kamar, ia langsung menutup pintu dan mengunci rapat. Jarang sekali ia merasa sesegelisah itu. Kontrakannya kecil, satu ranjang, satu meja kayu, dan almari tua peninggalan pemilik kos sebelumnya. Raka duduk di ranjang sambil menatap foto itu. Sosok dalam foto tampak seperti bayangan gelap, tetapi memiliki bentuk tubuh terlalu jelas untuk disebut bayangan biasa, seperti seseorang benar-benar berdiri di sana. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin efek kamera, mungkin bayangan, lampu, atau pantulan. Namun semakin ia melihat foto itu, semakin sulit ia mencari alasan logis. Butuh hampir 5 menit sampai ia memutuskan meletakkan foto itu di meja. Menghadap ke bawah, malam menjadi mencekam hari. Sudah lewat tengah malam saat Raka akhirnya mencoba tidur. Hujan mereda, hanya menyisakan suara tetesan dari atap seng. Namun semakin lama ia memejamkan mata, semakin ia merasa dia tidak sendirian di kamar. Posisi ranjangnya membuat ia dapat melihat meja tempat ia meletakkan foto itu dari samping. Dari balik kelopak mata terpejamnya, ia seolah merasakan ada sesuatu di sana, berdiri, mengawasinya.
Raka membuka mata perlahan hanya setengah dan melihat meja itu. Foto itu masih di sana. Diam, tidak bergerak. Ia menghela napas lega dan memutuskan tidur. Tapi saat ia mulai terlelap, tuk, 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 suara pelan seperti kuku meletuk kayu terdengar dari arah meja. Raka terbangun, jantungnya mengencang. Ia menajamkan pendengaran. Tuk, suara itu datang lagi. Suara itu berasal dari foto yang ia letakkan menghadap ke bawah. Dengan tangan gemetar, Raka bangkit. Ia meraih foto itu dan membaliknya perlahan. Begitu ia melihat foto tersebut, dadanya langsung terhenti sejenak. Sosok itu terlihat lebih dekat daripada sebelumnya. Jika pada foto awal, sosok itu hanya berdiri jauh di belakang. Kini di foto yang sama, posisi sosok itu bergeser sedikit ke depan, seolah ia melangkah mendekat ke arah kamera. Dan di foto itu, tangan sosok tersebut sudah tidak lagi berada di bahu Raka. Tangan itu kini menggantung, mengarah ke kamera ke arah Raka yang sedang melihat foto itu saat ini. Raka melempar foto itu ke lantai, bernapas tersengal. Apa-apaan ini? Ia mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Hawa kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lampu di langit-langit berkedip pelan. Tiba-tiba dari bawah ranjang terdengar suara napas tipis seperti seseorang sedang bersembunyi di bawah kasurnya. Raka menahan napas. Sangat pelan. Suara itu berbisik. Raka, suara perempuan. Suara yang sama seperti bisikan di studio tadi. Raka memaksakan diri untuk tidak menjerit. Ia meraih ponselnya, menyalakan flashlight, dan perlahan menunduk mengintip ke bawah ranjang. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Tapi saat ia berdiri lagi, foto yang ia lemparkan ke lantai kini berubah posisi. Foto itu kini berdiri tegak, bersandar pada kaki ranjang menghadap langsung padanya. Padahal ia yakin tidak ada angin dan tidak mungkin foto itu bergerak sendiri, yang membuat Raka semakin ketakutan. Bayangan di foto itu kini tampak seperti sedang menatap langsung ke arahnya. Malam itu, Raka tidak tidur sama sekali, dan foto itu terus memancarkan perasaan seolah seseorang di dalamnya sedang mencoba keluar. Pagi menyapa dengan langit mendung, namun Raka sama sekali tidak tidur. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya gemetar akibat semalaman berjaga. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan dalam foto itu seperti muncul di balik kelopak matanya. Ia menatap foto yang kini ia letakkan di meja dengan jarak aman. Sosok dalam gambar itu masih sama, tapi posisinya jelas sudah berubah dibandingkan pertama kali ia menerimanya. Awalnya, sosok itu berdiri jauh di belakang, kemudian bergeser sedikit lebih dekat. Kini, pada pagi itu, sosok itu berada di belakang kursi foto, tepat di belakang kepala versi foto dirinya. Pelan-pelan, sosok itu seperti sedang merunduk, mendekat ke arah wajah Raka dalam foto. Raka memijit pelipis. Ini nggak wajar. Ini bukan efek kamera. Ia harus mencari penjelasan, mencari jawaban di pasar meski. Tubuhnya lemas. Raka memutuskan kembali ke pasar tempat studio itu berada. Ia berharap bisa menemui seseorang yang tahu tentang tempat itu. Pasar pagi tampak sibuk, berbeda jauh dari suasana malam kemarin. Namun gang tempat studio itu berada tetap sepi, terlalu sepi. Raka bertemu seorang pedagang tua yang sedang membuka lapaknya. "Pak, saya mau tanya, studio foto Dharma itu masih buka ya?" Pedagang itu langsung berhenti mengatur barang dagangannya. Ekspresinya berubah kaku. "Studio apa?" "Studio foto Dharma," ulang Raka. Pedagang itu menatapnya dengan ketakutan. "Mas, studio itu udah tutup lama. 10 tahun lebih. Dulu ada, tapi sekarang gak ada lagi. Tapi tadi malam saya masuk, Pak. Ada orangnya. Ada. Fotografer tua." Pedagang itu menggeleng cepat. "Tidak mungkin.
orang itu si Dharma udah meninggal. Raka tercengang. Mi? Meninggal? Pedagang itu menarik napas dalam, lalu berkata pelan. Dharma itu dukun foto. Dia memotret orang-orang yang dimintai tolong sama kliennya. Katanya dengan memotret seseorang menggunakan kamera tuanya, dia bisa mengikat arwah tertentu ke dalam foto. Raka membeku. Arwah? Iya, arwah korban santet. Arwah orang meninggal tidak wajar. Arwah gentayangan. Dia menjebak mereka dalam foto supaya bisa dikendalikan. Pedagang itu mendekat, berbisik. Studio itu terbakar 10 tahun lalu. Banyak fotonya meleleh, tapi sebagian hilang. Ada yang percaya arwah arwah yang terjebak di sana berkeliaran mencari wadah baru. Raka merasakan seluruh tubuhnya dingin. Kalau Dharma sudah mati, kalau studionya sudah terbakar, siapa pria yang ia temui tadi malam? Dan foto yang ia bawa, foto yang terus berubah. Apa sebenarnya yang terjebak di dalamnya? Foto yang tidak mau dibuang. Raka pulang dengan hati kacau. Saat ia tiba di kontrakan, pintu kamarnya terbuka sedikit. Padahal tadi pagi ia yakin sudah menutup rapat. Ketika masuk, foto itu tidak ada di meja. Jantungnya berdebar kencang. Ia memeriksa bawah ranjang. Kosong. Laci meja kosong, tapi ketika ia membuka lemari pakaian, foto itu tergeletak tepat di tengah, seolah sengaja diletakkan di sana. Lebih buruk lagi, foto itu kembali berubah. Sosok perempuan dalam foto kini tampak sepenuhnya. Rambut panjang hitamnya menutupi sebagian wajah. Namun, bagian yang terlihat tampak mengerikan. Mata putih tanpa bola mata, pipi hancur seperti bekas terbakar, mulut sobek hingga ke pipi, dan tangan kanannya keluar dari bingkai foto. Bukan secara fisik, tetapi dalam gambar itu, tangan perempuan itu tampak menyentuh pinggiran foto, seolah hanya tinggal selangkah lagi ia melangkah keluar dari sana. Raka menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini nggak nyata. Nggak mungkin. Tepat saat ia ingin menutup lemari, foto itu bergetar. Getaran pelan, seperti seseorang mengetuk permukaannya dari dalam. Duk, duk, duk. Raka tersentak mundur. Lalu, tiba-tiba terdengar suara lirih, sangat lemah, seperti seseorang berbisik melalui kain tipis. Aku di sini. Suara perempuan. Lepaskan aku. Raka menutup lemari dengan cepat. Napasnya tersengal. Ia duduk bersandar pada tembok, menutup wajah dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku? Namun belum sempat ia menenangkan diri, brak, pintu lemari terbuka sendiri. Foto itu jatuh perlahan ke lantai menghadap ke atas, seolah sengaja ingin Raka melihatnya. Dan perubahan paling mengerikan pun terjadi. Sosok perempuan di dalam foto kini menatap langsung ke arah kamera, ke arah Raka. Matanya yang putih pekat tampak hidup meski hanya gambar. Darinya terdengar suara lirih namun jelas. Jangan tinggalkan aku, Raka. Raka terpaku membeku. Bagaimana foto itu tahu namanya? Bagaimana sosok dalam foto itu bisa berbicara? Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, dari arah foto itu muncul bayangan hitam tipis yang melayang ke langit-langit kamar, bergerak cepat seperti asap hitam, lalu menghilang. Raka menyadari bahwa arwah itu tidak lagi sepenuhnya berada di dalam foto. Ia sudah mulai keluar, dan ia belum tahu cara menghentikannya. Malam itu, udara di rumah Arga terasa lebih berat dari biasanya. Setelah kejadian pintu lemari yang terbuka sendiri, Arga mencoba menenangkan diri dengan menonton TV di ruang depan. Namun pikirannya terus kembali pada foto misterius yang tiba-tiba berada di kamarnya. Wajah perempuan dalam foto itu tampak kabur, namun mata itu seolah menyimpan sesuatu yang tidak wajar, kosong, tapi penuh kemarahan. Arga semakin gelisah. Ketukan aneh di malam hari, tepat jam 1:17 dini hari. Ketika Arga mulai mengantuk, terdengar ketukan pelan
dari kamar tidurnya. Tok, tok, Arga langsung tersentak. Ia ingat jelas bahwa ia mematikan lampu kamar dan menutup pintu sebelum keluar. Ketukan itu tidak keras, tapi sangat teratur. Seperti seseorang menyentuh pintu dengan kuku, bukan dengan tangan. Dia menahan napas. Tok, tok, ketukan itu makin cepat. Arga memberanikan diri, berdiri, dan berjalan perlahan ke arah pintu kamar. Tangan kanannya gemetar saat memegang gagang pintu. Begitu pintu dibuka, sunyi. Tidak ada siapapun, namun ada sesuatu yang membuat kulitnya langsung merinding. Foto itu kini berada tepat di tengah kasurnya, padahal sebelumnya ia menaruhnya di dalam lemari dengan bungkusan kain. Arga mundur perlahan. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang menyelinap masuk ke dalam kamar. Bisikan pertama saat Arga mendekati foto itu, tiba-tiba terdengar bisikan halus dari belakang telinganya. Suaranya serak, pecah, dan terasa sangat dekat. Temukan aku. Arga, lehernya merinding, jantungnya seakan berhenti sejenak. Bisikan itu terdengar lagi. Jangan tinggalkan aku di sini. Arga menoleh cepat ke segala arah. Tidak ada siapapun, ruangan kosong, lampu tidak berkedip. Semua terasa normal, kecuali napas dingin yang masih terasa mengusap kulit tengkuknya barusan. Arga langsung menatap foto itu lagi. Dan kini, wajah perempuan di dalam foto terlihat lebih jelas, terutama bagian matanya yang perlahan berubah menghitam. Arga segera membungkus foto itu kembali dan memasukkannya ke laci, lalu menutupnya keras-keras. Namun dari dalam laci, terdengar bunyi gesekan halus, seolah ada kuku yang menggores kayu dari dalam. Krek, krek, Arga menutup telinganya. Berhenti, berhenti, tapi suara itu justru semakin keras, hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Mimpi buruk pertama ketika Arga akhirnya tertidur menjelang subuh. Ia mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berada di sebuah ruangan tua penuh foto-foto berdebu. Di tengah ruangan ada meja kecil, dan di atasnya terdapat foto perempuan yang sama. Namun kali ini, wajah perempuan itu utuh dan tersenyum ke arah Arga. Dari balik senyum itu, perempuan tersebut berbisik, "Selamatkan aku sebelum mereka mengikatku selamanya." Saat perempuan itu mendekat, Arga melihat bahwa tubuhnya tidak utuh. Terdapat bekas lilitan tali hitam di lehernya. Matanya berair darah. Wajahnya berubah menjadi rusak dan membusuk. Perempuan itu memegang bahunya dan menjerit, "Kembalikan fotoku sebelum terlambat." Arga terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin menetes dari dahinya. Namun hal yang paling membuatnya hampir menjerit adalah foto misterius itu kini berada di dada Arga, tepat di atas jantungnya. Seolah ada yang menaruhnya di sana saat ia tidur. Aroma bunga kamboja beberapa menit setelah bangun. Arga mencium aroma sengit yang dia kenal dengan baik. Aroma bunga kamboja, aroma yang sangat identik dengan kematian dan pemakaman. Aroma itu semakin kuat memenuhi kamarnya. Arga panik. Dia membuka jendela, namun aroma itu tetap ada, bahkan semakin menusuk dari ujung matanya. Ia melihat sesuatu bergerak di pojok ruangan. Sesosok bayangan tipis seperti siluet perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai tubuhnya dayem, namun udara di sekitarnya seperti bergetar. Saat Arga menatap lebih jelas, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Tapi aroma kamboja tetap tertinggal, menebal, seakan ada yang baru saja lewat. Arga mulai menyadari kebenaran dari semua kejadian itu. Arga semakin yakin bahwa foto ini bukan hanya foto biasa. Ada arwah yang terikat di dalamnya, dan arwah itu sedang berusaha berkomunikasi dengannya. Namun pertanyaan yang jauh lebih menakutkan muncul di benaknya. Jika arwah itu meminta bantuan, berarti ada seseorang yang sengaja mengikat roh perempuan itu ke dalam foto, dan orang itu mungkin
masih hidup dan mungkin sedang memperhatikan Arga. Sejak kejadian mimpi buruk dan bayangan perempuan yang muncul di pojok kamarnya, Arga tidak bisa lagi tidur tenang. Foto itu kini selalu ia simpan di dalam tas kecil agar tidak berpindah tempat sendiri, namun keanehan tetap menghantuinya. Bisikan, aroma Kamboja, dan suara kuku menggores laci masih sering terdengar. Arga merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan ini adalah menemukan asal-usul foto tersebut. Awal petunjuk, nama yang tersembunyi. Suatu sore, Arga mencoba memperhatikan foto itu lagi dengan lebih teliti. Saat ia membersihkan permukaan foto dengan kain, ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tersembunyi oleh debu. Di bagian belakang foto, terdapat goresan tulisan samar. Bukan tinta, melainkan seolah-olah digores dengan kuku. "Tolong, Maya!" Arga menelan ludah. Jadi nama perempuan ini adalah Maya. Namun di bawah nama itu ada kalimat lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mereka membunuhku dan menyimpan ruhku di dalam foto ini." Arga gemetar membaca setiap hurufnya. Berarti ini bukan sekedar gangguan, tapi permintaan tolong dari arwah terikat. Menuju rumah lama. Dengan bermodalkan nama Maya, Arga mulai mencari informasi. Ia menanyakan pada tetangga lama, penjual warung dekat gang tua, dan bahkan membuka arsip berita lama. Setelah berhari-hari mencari, ia menemukan satu petunjuk. Ada seorang perempuan bernama Maya yang menghilang 5 tahun lalu. Alamat terakhirnya berada di sebuah rumah tua yang jaraknya tak jauh dari tempat Arga tinggal. Dengan penuh rasa penasaran bercampur takut, Arga pergi ke rumah itu saat sore menjelang malam. Rumahnya terlihat sepi, dengan cat mengelupas, halaman penuh ilalang, dan sebagian jendela pecah. Saat Arga mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri, berderit pelan. Krek. Arga menelan ludah. Meski ragu, ia masuk. Ruang tengah dan penemuan penting. Di dalam rumah, suasana terasa jauh lebih dingin. Bau lembab bercampur dengan aroma Kamboja yang sangat familiar. Arga merinding. Aroma itu persis sama seperti yang sering muncul di kamarnya. Ia menyusuri ruangan demi ruangan hingga menemukan sebuah kamar yang tampak berbeda. Ada beberapa foto tersusun rapi di atas meja, seolah baru ditata. Namun yang membuat Arga benar-benar tersentak adalah ketika ia menemukan foto yang persis sama dengan foto yang sedang dia bawa. Bahkan ada lebih dari satu. Ada beberapa foto perempuan yang sama, dengan pose berbeda, wajah berbeda, dan semua foto itu terlihat berubah menjadi rusak dan menghitam, seolah arwah di dalamnya terseksa. Di sisi meja terdapat buku catatan kecil. Dengan tangan gemetar, Arga membukanya. Buku catatan pengikat arwah. Tulisan dalam catatan itu kacau, seperti ditulis dengan tergesa. Namun isi utamanya membuat Arga benar-benar merinding. Buku itu berisi ritual kuno pengikat ruh yang digunakan oleh seorang dukun hitam bernama Karsa, orang yang dulu tinggal di rumah ini. Ritualnya dilakukan dengan cara mengambil foto terakhir korban, memanggil ruh korban melalui mantra pemanggilan, mengikat ruh tersebut ke dalam foto agar tidak bisa pergi, menggunakan ruh itu sebagai penjaga atau alat balas dendam. Di halaman terakhir terdapat tulisan yang hampir terhapus. Maya menolak, dia melawan, dia berteriak, aku gagal. Dia pergi sebelum sempat aku kendalikan. Tapi ruhnya terjebak di foto itu. Siapapun yang memegang foto itu akan dihantui hingga ritual pemutus dilakukan. Di bawah tulisan itu ada satu kalimat yang digores keras. Jangan biarkan dia menemukan tubuhnya yang hilang.
Arga tertegun. Jadi Maya bukan hanya korban, tapi juga dilenyapkan tubuhnya oleh dukun itu untuk melengkapi ritual. Dan sekarang, arwah itu mencari seseorang untuk membebaskannya. Seseorang seperti Arga. Penampakan Maya yang sebenarnya. Saat Arga menutup buku catatan itu, seluruh rumah tiba-tiba bergetar halus. Lampu yang mati sejak awal kini menyalakan cahaya redup, berkelip-kelip. Aroma Kamboja semakin pekat. Lalu terdengar suara langkah pelan dari belakangnya. Tap, tap, tap. Arga menoleh perlahan. Di ujung lorong gelap, tampak sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membungkuk, bahunya naik turun seperti sedang menangis. Maya? Arga berbisik. Sosok itu mengangkat wajahnya pelan-pelan. Matanya hitam kosong. Air darah menetes dari kelopaknya. Lehernya tampak memar seperti bekas cekikan tali. Dengan suara yang sangat serak, ia berkata, "Tolong, temukan tubuhku." Arga mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu arwah itu tidak ingin melukainya. Arga memberanikan diri bertanya, "Di mana? Di mana tubuhmu?" Maya mengangkat tangannya, jarinya panjang, pucat, seperti mengering, dan menunjuk ke arah belakang rumah. "Di bawah pohon itu." Lalu sosoknya menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk. Di bawah pohon kuno, dengan napas memburu, Arga keluar menuju halaman belakang. Ada sebuah pohon besar, tua, dengan akar menjalar seperti tangan-tangan raksasa. Aroma tanah basah bercampur Kamboja semakin kuat. Arga menggali dengan tangan kosong, meski jari-jarinya terluka oleh batu dan akar. Setelah menggali cukup dalam, jari Arga menyentuh sesuatu yang lembut, namun dingin. Ia menyibak tanah itu dan menemukan sebuah kain putih kusam membungkus tulang belulang. Tubuh Maya dikubur tanpa belas kasihan. Arga hampir menangis. Dengan hati-hati, ia menutup kembali tanah tersebut sambil berbisik, "Aku menemukannya. Sekarang, apa yang harus kulakukan?" Ritual pelepasan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Maya muncul di samping pohon. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, meski masih menyeramkan. "Tolong, bakar fotoku." Arga mengeluarkan foto itu dari tasnya. Foto tersebut kini tampak berdenyut pelan seperti makhluk hidup. Dengan tangan gemetar, Arga menyalakan korek dari dalam sakunya. Begitu api menyentuh sudut foto, terdengar jeritan panjang, bukan dari Maya, melainkan suara dukun Karsa yang arwahnya rupanya masih mencoba mengikat roh Maya. "Aku tidak mengizinkanmu. Jangan lepaskan dia. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Tanah bergetar, pohon bergoyang keras. Angin menghantam Arga seperti badai. Namun Arga tetap menahan foto itu di atas api. Perlahan, foto itu terbakar, menyisakan abu hitam yang berputar di udara. Ketika api mencapai bagian mata pada foto, suara jeritan itu hilang mendadak. Udara tiba-tiba menjadi sangat tenang. Maya menatap Arga. Matanya kini kembali seperti manusia. Jernih, tidak lagi hitam dan berdarah. Ia menyasap. "Terima kasih, Arga."
tubuh Maya perlahan berubah menjadi butiran cahaya terangkat ke langit, lalu menghilang sepenuhnya. Arga merasa seluruh beban menekan rumah itu hilang, seolah udara akhirnya bisa bernafas kembali. Akhir cerita, keheningan yang tenang. Arga berdiri di bawah pohon tua itu seorang diri. Tidak lagi aroma Kamboja, tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan perempuan di sudut kamar. Segalanya benar-benar sunyi. Meski traumanya masih tersisa, Arga tahu satu hal. Arwah Maya telah bebas. Dan foto pengikat arwah itu kini tak lagi memiliki kekuatan gelap. Arga pulang dengan langkah pelan, meninggalkan rumah tua tersebut. Rumah yang menyimpan kutukan, kematian, dan akhirnya pembebasan.